Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dong ketemu lagi dengan Kak Zaitun hari ini. Bagaimana kabarnya? Sudah pada makan? Pasti dong. Oh iya. Oke, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus, buat adik-adiknya yang ada di rumah. Hari ini kita mau kembali lagi ibadah sekolah minggu. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk, sebelum kita ibadah, kita persiapkan hati kita. Duduk yang manis. Iya, pintar. Lipat tangannya, kakak pimpin dalam doa. Sebelum kita memuji Tuhan hari ini, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau masuk ibadah sekolah minggu. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Berkati juga kami yang boleh membawa pujian kepada Tuhan hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya walaupun kami ibadah di rumah masing-masing, Roh Kudus telah memberikan kami sukacita karena Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami untuk memuji Tuhan. Kami berdoa untuk minggu-minggu selanjutnya kami bertemu di sekolah minggu ya Tuhan, menari bersama dengan teman-teman di gereja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau naikkan pujian bersama dengan Kak Zaitun. Kita naikkan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Ayo adik-adik, tutup matamu, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi katakan, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi adik-adik katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik yang ada di rumah, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yang paling kencang buat Tuhan Yesus. Katakan, terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan adik-adik yang ada di rumah. Beri
memberikan hatimu buat Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Adik-adik sungguh-sungguh buat Tuhan. Coba lipat tanganmu, tutup matamu. Gak ada yang main-main. Walaupun kamu beribadah dari rumah, Tuhan melihat hatimu. Tuhan terima kasih, hari ini kami bersuka cita. Kami tahu semua akan baik-baik saja ya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami mau katakan kami akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Roh Kudus penuhi setiap kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah di rumah adik-adik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, coba semuanya bangkit berdiri di rumah, yuk bersama-sama dengan kakak. Kita mau naikkan pujian sekali lagi buat Tuhan, amin. Yuk kita naikkan pujian. Kasih, sukacita, damai sejahtera sudah diberikan buat kita semuanya, amin. Oke, kita naikkan pujian sama-sama dengan kakak, ya tepuk tangannya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Anak pintar-pintar di rumah. Ya kita hidup selalu dipimpin Roh Kudus, amin adik-adik. Boleh duduk, kita mau dengar firman Tuhan. Dengar, kalau mau dengar firman Tuhan, duduknya manis loh. Iya pinter. Oke, kakak pimpin dalam doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberkati apa yang kakak Melsi sampaikan hari ini. Dan adik-adik di rumah boleh tertib, boleh baik, duduk manis ya Tuhan saat mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya yang ada di rumah? Pasti semuanya dalam keadaan luar biasa kan? Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan hari ini, kakak mau bertanya dulu ya. Siapa tadi pagi yang sudah sarapan? Angkat tangannya. Oh, pasti semuanya sudah pada sarapan kan? Ada yang sarapan nasi goreng, mie goreng, roti, teh manis, dan lain-lainnya. Tadi ada yang sarapan pakai sayur enggak? Ada dong kak. Siapa di sini yang suka makan sayur?
Angkat tangannya. Oh, semuanya suka makan sayur kan? Kalau adik-adik di rumah ada yang gak suka makan sayur, harus berubah, harus mau makan sayur. Karena apa? Makan sayur buat tubuh kita sehat dan kuat. Firman kakak hari ini ada mirip-miripnya loh adik-adik dengan nama sayur. Siapa yang tahu di sini macam-macam sayur? Jawabnya di mana Kak? Mana dengar Kak Melsi? Nggak apa-apa, jawab aja di rumah. Ada sayur wortel, ada sayur kol, ada sayur bayam, ada sayur sawi. Semua kenal nggak sama dengan sayur sawi? Kakak mau kasih lihat gambarnya. Ini adalah gambar sayur sawi. Ada sawi manis, ada sawi putih. Sawinya ini sering dimasak mama nggak adik-adik? Sering dong Kak, masak Indomie pakai sayur sawi. Sekarang firmannya hari ini adalah dari Matius 17 ayat 20. Kakak ambil intinya saja. Iman sebesar biji sesawi. Sekali lagi ya kakak ulangi. Iman sebesar biji sesawi, bukan sebesar sayur sawi ya adik-adik. Yang di sini tahu apa sih Kak artinya iman sebesar biji sesawi? Artinya iman sebesar biji sesawi adik-adik. Adik-adik itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percaya sama firman Tuhan, menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan. Oh gitu ya Kak. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau selama ini mungkin doanya nanggung-nanggung, malas-malas, ke gerejanya dengar firmannya mau ngantuk-ngantuk karena malamnya begadang. Semuanya harus berubah. Karena apa? Kita harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan Yesus. Karena sesuai dengan firmannya tadi, kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Kakak kasih tunjuk dulu ya adik-adik, biar adik tahu apa sih Kak sebesar biji sesawi. Lihat nih gambarnya. Yang gambar pertama ada gambar tangan, baru di atasnya ada biji yang kecil. Kelihatan nggak? Wah, nampak dong Kak jelas. Ini bijinya kecil. Ini dia biji sesawi. Biji sesawi ini sangat kecil sekali. Tapi kalau biji sesawinya ditanam, tumbuh besar, ada akarnya di dalam tanah, ada cabangnya atau ada rantingnya, maka banyak manfaatnya adik-adik. Tadi dari biji yang kecil, manfaatnya apa aja Kak Melsi? Kalau untuk makhluk hidup, untuk manusia, siapa di sini yang pernah kepanasan lalu berteduh di bawah pohon? Saya Kak Melsi juga pernah berteduh di bawah pohon yang besar. Lalu ranting-rantingnya tadi untuk apa Kak? Ada juga manfaatnya untuk hewan, untuk burung adik-adik. Dia buat sangkarnya di ranting-ranting pohon sesawi tadi. Itulah keuntungan kita dari biji sesawi. Ini dia yang kedua. Ada pohonnya besar, ada biji-bijinya. Lalu yang ketiga, di sini ada burung nih hinggap. Ada yang warna biru, kuning, merah, dan hijau. Akarnya juga kelihatan. Pohon yang besar, banyak manfaatnya untuk makhluk hidup. Terus Kak, apa hubungannya sama kami anak sekolah minggu? Kami kan masih kecil. Kakak mau ceritakan adik-adik. Mungkin di sini adik-adik masih bingung kan? Apa sih yang dibilang Kak Melsi? Imannya sebesar biji sesawi? Adik-adik yang masih kecil, masih anak sekolah minggu, pasti diajari papa mama untuk sekolah minggu, untuk berdoa, di gereja memuji menyembah Tuhan. Itu masih sekolah minggu. Nanti beranjak dewasa udah ikut GC, banyak kegiatan yang diikuti, sering beribadah. Maka adik-adik itu udah benar-benar hidup dalam Tuhan. Terus udah pasti punya iman belum Kak? Wah, itu kembali ke hati kita masing-masing adik-adik. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Contoh lainnya, kalau adik-adik sudah diajarkan tentang kasih, tentang berdoa, mendoakan juga. Contohnya adik-adik, ada teman adik-adik yang sedang sakit. Adik-adik langsung spontan pingin berdoa. Adik-adik doakan teman-temannya, lalu adik menyerahkan sama Tuhan Yesus. Adik-adik percaya temannya pasti sembuh.
Ternyata setelah berdoa keadaannya makin membaik. Tapi adik-adik gak boleh sombong. Kenapa Kak? Karena yang membuat temannya sembuh itu bukan adik-adik, tapi yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan itu karena iman adik-adik sendiri. Tuhan yang menyembuhkan melalui doa adik-adik untuk temannya. Terus contoh lainnya apa lagi Kak? Contohnya, semua pasti sekolah kan? Ada yang playgroup, ada yang TK, SD. Pasti pernah nilainya menurun, pasti pernah mendapatkan nilai yang kurang baik. Terus adik-adik patah semangat, jadi malas belajar, jadi uring-uringan. Nggak mau sekolah lama. Tidak boleh. Adik-adik orang Kristen harus mempunyai iman. Imannya itu kayak mana Kak tentang sama sekolah kami? Ya gini adik-adik, kalau nilainya rendah, adik-adik harus semangat, harus bangkit lagi, harus yakin bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Caranya percaya dan rajin belajar. Jangan malas belajar, jangan malas mengulang pelajaran. Iman itu harus disertai tindakan. Nggak boleh, Tuhan Yesus besok aku ujian semester, aku harus naik kelas, nilaiku harus 100. Itu mustahil. Tapi kalau adik-adik percaya, adik-adik sudah belajar, mengulangi pelajaran, lalu mendoakannya, maka nilai ujiannya pasti mantap. Nilainya 100, mendapatkan ranking yang baik. Itu dia adik-adik. Kita harus mempunyai iman sebesar biji sesawi. Oke, demikian firman kita pada hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Engkau mengingatkan setiap kami supaya memiliki iman sebesar biji sesawi, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah ya Bapa Roh Kudus-Mu yang selalu menjagai setiap adik-adik sekolah minggu. Mereka semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kami rindu ya Tuhan Yesus di minggu yang akan datang. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan di tempat kudus-Mu, di gereja-Mu yang ada di GBI Tanjung Sari. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memulihkan bangsa kami, bahkan terkhusus Tuhan kota Medan. Biar kami bisa memuji-Mu dengan semangat di tempat kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai dan melindungi setiap kami. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami ya Tuhan. Haleluya, amin.